Welcome to Polytechnic Negeri Cilacap, where dreams take flight and knowledge knows no bounds. Polytechnic Negeri Cilacap is a vocational state higher education whose vision is to become an excellent institution that contributes to society. Established to build a technology-based technopreneurship, Polytechnic Negeri Cilacap focuses on fostering excellence in education, research, and community engagement. At Polytechnic Negeri Cilacap, we believe in more than vocational higher education. We believe in transformation, transforming individuals into leaders, thinkers, and innovators. Our commitment to academic excellence, coupled with a passion for discovery, sets us apart on the global stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Laura Sari. Saya adalah dosen tetap program studi D3 Teknik Informatika di Politeknik Negeri Cilacap. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025. Bidang keilmuan saya adalah matematika dengan mata kuliah yang saya ampu antara lain matematika, statistika, matematika diskrit, dan kalkulus. Dalam video ini, saya mengambil contoh dari mata kuliah statistika yang merupakan mata kuliah pendukung dalam program studi teknik informatika. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS teori dan disusun untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dalam analisis data. Proses pembelajaran juga dilengkapi dengan penerapan studi kasus atau case study agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teknik statistika pada data yang diberikan. Secara umum, mata kuliah statistika bertujuan memberikan dasar-dasar statistika yang dibutuhkan mahasiswa teknik informatika untuk menganalisis data secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari statistika deskriptif, ukuran pemusatan dan penyebaran data, visualisasi data, probabilitas dan distribusi peluang, baik itu diskrit maupun kontinu, serta analisis regresi korelasi, baik itu sederhana maupun berganda. Mahasiswa juga dikenalkan pada pembuatan dashboard interaktif sebagai salah satu bentuk penyajian data yang komunikatif. Pada mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, antara lain mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. Mampu menerapkan konsep matematika terapan dan dasar rekayasa, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, dan yang terakhir menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini meliputi yang pertama, mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dasar statistika. Yang kedua, mampu menggunakan teknik probabilitas dalam analisis data. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menginterpretasi hasil statistika dengan metode kuantitatif. Yang keempat, mampu menyajikan data dan informasi berbasis statistika untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, mampu mengintegrasikan keterampilan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah statistika. Serta yang keenam, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, teliti, dan profesional dalam mengaplikasikan metode statistika. Materi pembelajaran dilakukan dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya terapkan mencangkup ceramah, diskusi kelompok, problem based learning, serta case study yang dikaitkan langsung dengan materi pada setiap pertemuan.
Saya juga menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti Google Form, Google Drive, dan Quizzes untuk mendukung proses penugasan dan evaluasi secara daring. Adapun komponen penilaian terdiri dari yang pertama adalah kehadiran sikap dan perilaku yang berbobot 20%, tugas individu, kelompok, dan kuis berbobot 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah statistika. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, hari ini Anda akan mempelajari salah satu materi dalam mata kuliah statistika, yaitu visualisasi data melalui pembuatan dashboard interaktif. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan berkah. Silahkan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman, untuk topik hari ini itu sangat bermanfaat untuk sangat relevan dengan dunia profesional, karena dashboard interaktif itu sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi, analitik bisnis maupun monitoring IoT. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami konsep dasar dashboard interaktif. Yang kedua, menggunakan pivot table dan pivot chart untuk analisis data. Yang ketiga, membuat kontrol interaktif seperti drop down, slicer maupun timeline. Yang terakhir yaitu merancang tampilan dashboard yang informatif dan dinamis. Nah, kita mulai dari konsep dashboard terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah melihat seperti apa itu dashboard? Kayak apa? Kayak di website, betul. Isinya seperti apa kira-kira? Bentuknya atau ininya? Ada subjudul. Betul, ada subjudul. Kemudian Anda juga bisa melihat grafik. Nah, kayak gitu ya. Nah, dashboard seperti itu. Dari pengertiannya, dashboard adalah tampilan visual dari data yang dirancang untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Dalam teknik informatika, biasanya dashboard itu digunakan untuk monitoring server, presensi mahasiswa, atau laporan penjualan di e-commerce. Gitu ya. Nah, untuk tools dalam pembuatan dashboard sendiri itu bisa bervariasi. Yang pertama, bisa menggunakan tools GUI seperti Excel, Power BI, Tableau, atau menggunakan bahasa pemrograman seperti Python Dash atau React Chart.js. Dari yang ini, kira-kira Anda sudah sering lihat yang mana atau pakai yang mana? Excel, ya, udah paling sering digunakan dan paling dasar ya. Betul. Nah, untuk hari ini kebetulan sekali ya, kita fokus untuk pembuatan dashboard menggunakan Excel. Nah, untuk pembuatan dashboard di Excel sendiri seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Gitu ya. Dari sini tampilannya ada apa aja, komponennya ada apa aja. Yang pertama adalah ada chart. Chartnya bisa berupa diagram lingkaran, maupun timeline gitu ya. Yang kedua, dia punya slicer. Jadi dari slicer itu kita bisa memilih data apa saja yang mau kita tampilkan. Misal kalau kita tampilkan semua kan nggak cukup nih, gitu ya. Misalkan data dari Januari sampai Desember, misalkan terlalu banyak, kita nggak mau nampilin semua. Saya maunya hanya Januari, maka saya klik aja Januari.
Gitu ya, itu slicer. Kemudian dalam pembuatan dashboard itu nanti ada pivot table, ada pivot chart dan sebagainya. Ya, dimana komponennya? Nah, ada ringkasan table, ada grafik tadi yang seperti tadi, kemudian ada kontrolnya seperti slicer, drop down maupun timeline. Dan terakhir itu adalah warnanya harus dinamis. Warna dinamis itu seperti apa? Yang menarik, yang mencolok, yang estetik betul. Nah, bagaimana sih langkah pembuatan dashboard? Jadi pembuatan dashboard di Excel itu ada 4 tahapan. Yang pertama pasti menyiapkan data. Itu ya. Data bisa Anda ambil sendiri, itu namanya data primer. Bisa dari kuesioner, bisa dari wawancara, atau mungkin dari pengamatan Anda. Atau bisa juga Anda download di BPS atau di Kaggle atau di mana lagi Anda bisa cari data, Google Scholar dan sebagainya, gitu ya. Nah, kedua, kalau Anda sudah punya data, yang kedua ngapain? Yang kedua adalah membuat pivot table. Pivot table, setelah pivot table jadi, maka selanjutnya adalah membuat pivot chart. Dan yang terakhir harus Anda simpan. Jangan sampai Anda sudah bikin susah-susah, nggak kesimpan, betul. Kita mulai dari persiapan datanya dulu. Misalkan Anda sudah download data, tapi data Anda biasanya kalau hasil download itu masih berupa CFC. Bener ya, CFC. Ya, yang koma separator. Ya, betul. Maka untuk bisa mengolahnya Anda ubah dulu jadi bentuk tabel. Caranya gimana? Caranya adalah Anda kontrol A, kemudian Anda masuk ke data, terlihat ya? Atau terlalu kecil? Ya, oke. Kemudian Anda bisa klik text to column. Oke. Kemudian Anda klik, Anda pilih dulu delimited, gitu ya, karena separator Anda adalah koma. Kemudian next, Anda pilih data Anda dipisahkan oleh apa? Data Anda kita lihat, kalau koma berarti Anda pilih koma, kalau titik koma berarti semikolon, kalau dipisahkannya dengan spasi maka Anda iya, betul. Nah, terus tinggal next aja, langsung finish, maka data Anda sudah berubah menjadi Excel. Oke ya, oke, ngerti ya? Oke, ya. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus ubah data ini menjadi table. Caranya adalah Anda kontrol A, berarti Anda blok semuanya. Kemudian Anda tinggal klik kontrol T aja. Oke, kalau Anda mau membuat tabel ini di sini, maka Anda langsung oke. Tapi kalau misal Anda mau buat jadi sheet lain, berarti Anda buka sheet lain, kemudian Anda klik di sini ganti datanya, ganti ranknya, gitu ya. Misalkan udah di situ aja, maka saya tinggal klik oke. Oke, ini sudah dalam bentuk tabel, dimana di atas itu adalah, iya betul. Nah, Anda sudah punya tabelnya nih. Selanjutnya apa yang dibuat? Selanjutnya Anda harus buat pivot tabel. Caranya gimana? Caranya Anda klik insert, pivot table, from table range. Oke. Kalau Anda sudah menyiapkan sheet baru khusus untuk pivot tabel, maka Anda tinggal klik yang bawah, existing worksheet. Gitu ya. Tapi kalau Anda belum menyiapkan, Anda klik aja yang atas, new worksheet. Betul. Nah, oke, secara otomatis di sini nambah sheet baru. Kalau Anda pilih yang kedua tadi, langsung ada di sheet yang sudah Anda siapkan, gitu ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Anda memilih mau membuat chart tabel untuk data apa sama apa, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini ada beberapa data yang bisa Anda pakai untuk membuat chart tabel. Misalkan
Saya mau membuat chart tabel antara stat sama sales. Gini ya, maka sales saya masukin ke value, row-nya saya masukin stat. Oke, gitu ya. Jadi ini saya mau tahu stat itu artinya apa ya? Hah? Ya, bagiannya, bagian negaranya, negara bagiannya apa. Kemudian di situ salesnya berapa. Makanya di bagian row saya tulis stat, di bagian sini value saya count of sales. Misalkan saya nggak mau jumlah salesnya, saya maunya rata-rata sales aja, maka saya klik di pojokan sini. Terus saya ganti value field setting. Saya bisa ganti rata-rata, bisa ganti nilai maksimal, bisa ganti nilai minimal dan sebagainya. Gitu ya. Misalkan saya mau hitung count-nya aja. Atau mau misal jumlahnya aja kali ya. Jumlah aja ya. Oke, jumlah slash 0, berarti tidak bisa dijumlah. Berarti ya udah count aja ya. Atau mau maksimal aja coba, ada nggak? Oh nggak bisa, berarti mau nggak mau harus count. Oke, gitu ya. Maka terlihat di negara bagian California berapa salesnya? 288, gitu ya. Nah kalau sudah, ini yang namanya pivot table. Berikutnya Anda buat pivot chartnya. Caranya adalah Anda klik dimanapun yang di bagian tabel, kemudian Anda klik insert, kemudian Anda klik recommended chart. Anda boleh mengeklik recommended chart kalau Anda nggak tahu mau pakai chart apa. Tapi Anda kalau misal, oh saya maunya diagram batang, maka Anda bisa langsung klik yang diagram batang. Misalkan Anda mau diagram garis, berarti Anda tinggal klik diagram garis, gitu ya. Misalkan kita ambil recommended aja. Terus saya mau dalam bentuk kolom. Kolomnya bisa berdiri atau kolomnya dalam bentuk bar ke samping. Gitu ya. Misalkan mau ke samping aja, berarti tinggal oke. Nah, jadi ini pivot tabel. Gitu. Oke ya, nanti kalau sudah punya pivot tabel, Anda buat di sheet selanjutnya itu dashboard. Caranya adalah Anda buat dulu backgroundnya. Ini untuk background, kemudian Anda buat satu lagi buat judul. Oke, judulnya mau kasih warna misalkan hijau. Terus saya buat satu lagi buat slicer. Berarti saya ambil satu lagi, bikin satu lagi buat slicer. Gitu ya. Saya mau warna misalkan warna mana ada pink? Pinknya mana pink? Nggak ada. Ini aja. Ini ya. Nah nanti untuk pivot chartnya Anda tinggal copy, kemudian tinggal Anda pastekan di bagian sini. Nah, gini. Gitu ya. Terus cara membuat slicer gimana? Cara membuat slicer tinggal insert slicer. Anda slicernya mau difilter berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan state-nya. berarti saya klik oke. Nah, Anda taruh di sini. Nah, saat saya klik California, yang akan terlihat cuma Californianya doang. Kalau saya klik Colorado, maka yang akan terlihat Coloradonya doang. Gitu ya. Nah, untuk yang sudah jadi, itu saya punya yang sudah jadi seperti ini. Nah, bagus ya. Ya, sekarang misalkan saya mau menampilkan Januari aja. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya mau menampilkan Februari aja, nanti kayak gini. Berubah kan ya? Kalau saya mau mencari penjualan kopi aja, berarti kopinya saya klik maka dapat kayak gini.
Berubah ya. Nah, terus saya herbal, saya klik jadi berubah. Semua ini saling terhubung. Satu diklik, semua berubah. Gitu ya teman-teman. Itu adalah cara pembuatan dashboard di Excel. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat modul dan video yang sudah saya buat. Gitu ya. Anda bisa langsung klik di PPT-nya, nanti Anda akan terhubung dengan modul pembuatan dashboard. Nah, ini modulnya. Oke, cara pembuatan dashboard langkah per langkahnya tinggal Anda ikutin dan sesuaikan dengan data yang Anda punya. Kemudian kalau Anda bingung hanya membaca saja, maka saya sudah siapkan video pembelajarannya. Nanti Anda bisa tonton. Gitu ya. Nah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, baik, silahkan. Sebutkan nama dan nomor absennya. Muhammad Fajri Wijaya, absen 18. Izin bertanya, materi kita hari ini kan menvisualisasi dan data ya, Bu. Nah, kenapa kita itu harus menggunakan dashboard? Bukannya tampil aja itu udah cukup buat nampilin suatu data atau menyajikan data? Baik Mas Fajri, untuk pertanyaan Anda, apakah kita perlu menggunakan dashboard padahal tabel saja sudah cukup untuk menyajikan data, begitu ya? Nah, untuk menyajikan data sebenarnya tabel saja sudah cukup, tetapi dashboard itu bisa menampilkan data lebih visual, lebih ringkas, dan lebih interaktif, sehingga pola atau tren dari data bisa langsung terlihat. Dashboard juga berguna untuk pengambilan keputusan. Karena apa? Karena bisa membantu pengguna melihat informasi dalam hitungan detik saja. Jadi kita jauh lebih mudah melihat dalam bentuk visual daripada angka-angka, gitu ya. Nah, begitu Mas Fajri, cukup? Biar tampilan yang lebih menarik. Betul, dan informatif, karena kalau kita melihat dalam bentuk gambar jauh lebih mudah menangkap informasinya. Betul. Gitu Mas Fajri? Ya. Terima kasih. Bagus sekali teman-teman, Anda sudah bisa mengaitkan fitur-fitur dalam dashboard dengan kebutuhan dari pengguna. Artinya Anda sudah memiliki basic skill sebagai perancang sistem berbasis data. Selamat ya. Nah, untuk selanjutnya Anda akan praktik membuat dashboard Excel, di mana di dalam dashboard tersebut Anda harus bisa menampilkan 5 jenis grafik. Kemudian Anda juga harus menampilkan fitur interaktif seperti ada slicer, drop down, atau kontrol lainnya. Kemudian Anda juga harus bisa memuat ringkasan data seperti misalkan ada total, rata-rata, atau nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian yang terakhir, Anda harus bisa membuat dashboard tersebut di mana tata letaknya harus terorganisir, bersih, dan menarik secara visual. Untuk tugas secara lengkapnya dan struktur dari laporannya itu sudah saya tuliskan di link berikut. Nanti bisa Anda langsung akses. Begitu ya teman-teman. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Kalau untuk penilaian dari tugas Anda itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah yang kesesuaian kualitas, kesesuaian data dan kualitas data, itu ada 15 poin. Kemudian ada pengolahan dan pembersihan data itu 15 poin. Kemudian dari visualisasi dashboard Anda itu bernilai 25 poin. Kemudian ada fitur interaktif yang bisa Anda tampilkan itu 15 poin. Ringkasan data itu 10 poin. Kemudian kalau Anda membuat manual book maka akan ada tambahan 15 poin lagi. Dan terakhir, kalau Anda mengumpulkannya tepat waktu akan ada tambahan 5 poin. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah memenuhi semua aspek ini maka nilainya dapat 100. Gitu ya. Nah, demikian sesi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih
atas kehadiran Anda, terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih atas semangatnya hari ini. Ya, semoga yang Anda pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga dashboardnya bisa Anda terapkan dalam proyek-proyek teknik informatika. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.